Halo, selamat berjumpa lagi di channel Edward Mat untuk belajar bersama dengan saya Edward Delano Rusung. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika untuk kelas 9, yaitu transformasi geometri, khususnya untuk jenis transformasi yang keempat, yaitu dilatasi. Nah, bagaimana proses transformasi geometri berdasarkan dilatasi ini akan dibahas habis di video ini. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik agar kalian bisa mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai dilatasi yang biasa dikenal dengan pembesaran atau pengecilan. Selamat menyaksikan. Kita mulai dulu dengan pengertian dilatasi. Dilatasi adalah satu jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran sebuah objek, baik itu memperbesar maupun memperkecil. Nah, perlu diketahui bahwa jenis transformasi geometri yang lain, yaitu translasi, refleksi, dan rotasi, itu tidak mengubah ukuran sebuah objek. Namun dilatasi ini akan mengubah ukuran sebuah objek sehingga tidak akan lagi kongruen dengan objek yang sebelumnya apabila itu bangun datar atau bangun ruang, tetapi tetap menjaga kesebangunan dari objek tersebut dengan bayangannya. Nah, bagaimana proses dilatasi itu bisa terjadi? Karena dilatasi menggeser titik koordinat dengan skala tertentu sesuai faktor skala dan titik pusat dilatasi. Nah, jadi sangat bergantung dengan faktor skala, karena faktor skala ini nanti akan dikalikan dengan komponen-komponen pada sebuah titik koordinat. Secara sederhana, faktor skala dapat dipahami sebagai pengali dari titik koordinat x, y yang menyebabkan transformasi geometri itu terjadi. Artinya dilatasi terjadi dengan cara mengalihkan faktor skala k dengan setiap komponen pada titik koordinat awal atau sebarang titik x, y. Selanjutnya kita bahas bagaimana dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala k. Jadi sebarang titik x, y apabila didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan sebarang faktor skala k, maka bayangannya atau A aksen menjadi kx atau k dikali x, k dikali y. Nah, inilah tadi di pengertiannya disebut bahwa faktor skala ini adalah pengali dari titik koordinat awal. Dan faktor skala K adalah sebarang bilangan. Apakah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, yang penting bukan 0. Apakah dia bilangan pecahan antara 0 sampai 1. Nah, perlu dijelaskan bahwa apabila K adalah bilangan bulat lebih dari 1, maka objek yang didilatasi itu akan semakin besar. Nah, selanjutnya apabila faktor skala itu adalah pecahan antara 0 sampai 1, maka bayangannya akan semakin mengecil atau diperkecil. Baik, agar lebih memahami, mari kita bahas ketiga contoh yang ada untuk penggunaan konsep, sifat, atau rumus yang sudah diberikan ini. Dilatasikan titik B min 3,6 terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala berikut. A, K sama dengan 2, B, K sama dengan 1/2, C, K sama dengan negatif 3. Oke, kita jawab bagian A. Titik B negatif 3,6 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala yang pertama itu 2. Nah, akan diperoleh B aksen sini K kali X, berarti 2 kali negatif 3, karena X-nya adalah negatif 3, K dikali Y, 2 dikali 6. Kita peroleh B aksen sama dengan 2 kali negatif 3 menjadi negatif 6, 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi B aksen sama dengan negatif 6,12. Kemudian yang kedua, titik B negatif 3,6 didilatasi dengan pusat 0,0
faktor skala 1/2. Sama dengan langkah di atas, kita cukup mengalihkan faktor skala dengan setiap komponen dari titik koordinat. Sini 1/2 kali negatif 3, koma 1/2 kali Y-nya adalah 6, diperoleh B aksen 1/2 kali negatif 3 itu negatif 3/2. Untuk X-nya berubah menjadi negatif 3/2 ya. Kemudian untuk Y 1/2 kali 6 atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu bagian C, titik yang sama, titik B negatif 3,6 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala negatif 3, diperoleh B aksen negatif 3 kali negatif 3 ya, supaya tidak bingung. Negatif 3 ini adalah faktor skalanya, kemudian negatif 3 yang ini adalah X pada titik koordinat B. Kemudian koma untuk Y negatif 3 kali 6 diperoleh B aksen negatif 3 kali negatif 3 positif 9, negatif 3 kali 6 negatif 18. Nah, dari ketiga contoh ini kita bisa lihat bahwa ketika faktor skalanya positif, dia akan semakin besar dan arahnya itu ditentukan searah dengan titik pusat dilatasi terhadap dimana titik koordinatnya, jadi akan searah. Kalau faktor skalanya pecahan ini antara 0 sampai 1 ya, tidak lebih dari 1, maka bayangannya nanti akan semakin kecil. Ini tadi contohnya min 3 malah jadi min 3/2, 6 malah menjadi 3. Lantas kalau faktor skalanya negatif, dilatasi juga akan memperbesar, tetapi setiap titik koordinat yang didilatasi itu arahnya akan berlawanan dengan arah mula-mula antara titik pusat terhadap titik koordinat yang didilatasi. Sekarang dilatasi terhadap titik P, A, B. Maksudnya bahwa titik pusatnya sekarang bukan di titik 0,0 di sebarang titik, tapi bukan 0,0 dengan faktor skala K. Sifatnya seperti ini. Apabila sebarang titik X, Y dilatasi dengan pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya atau A aksen menjadi K dikali dengan X kurang A, kemudian K dikali dengan Y kurang B. Agar lebih paham, kita coba bahas contoh berikut ini. Bagian A, titik B negatif 3,6 didilatasi dengan pusat 2, negatif 3 dan faktor skalanya adalah positif 2. B aksen K sekarang adalah 2, kemudian dikali dengan X kurang A. X nya adalah negatif 3 dikurang dengan A2. Baik, ini untuk komponen X. Kemudian untuk komponen Y nya K kali Y kurang B. T K nya adalah 2 dikali dengan Y dikurang B, 6 dikurang negatif 3, diperoleh B aksen menjadi 2 kali min 3 dikurang 2 sama dengan min 5, 2 dikali 6 kurang minus 3, berarti 6 tambah 3 sama dengan 9. Atau B aksen adalah 2 kali negatif 5 menjadi negatif 10, kemudian 2 dikali 9 menjadi positif 18. Untuk bagian B dengan faktor skala K sama dengan min 3. Titik yang sama yaitu B negatif 3,6 didilatasi
terhadap titik pusat 2, min 3 dan faktor skala negatif 3. Kita peroleh B aksen. Sekarang K atau faktor skalanya adalah minus 3. Minus 3 kali X kurang A, berarti negatif 3 kurang 2, koma K lagi negatif 3 kali Y kurang B, di 6 kurang negatif 3. Lalu kita peroleh B aksen negatif 3, lalu dalam kurung negatif 3 kurang 2 berarti negatif 5, koma negatif 3 kali 6 kurang min 3, 9, atau B aksen itu adalah min 3 dikali min 5, berarti positif 15, min 3 kali 9 ini minus 27. Oke, untuk semakin lebih paham kita coba membahas dua buah contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui segitiga ABC dengan A minus 3, minus 2, B 8,4, C 1, minus 2. Tentukan bayangan segitiga ABC yang didilatasi terhadap titik pusat O 0,0 ya, dengan faktor skala 1/2. Gambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Oke, jadi langkah pertama kita akan mencari bayangan dari koordinat dari segitiga ABC ya. Agar lebih mudah kita tulis kembali rumusnya. Tadi kalau sebarang titik X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka akan diperoleh bayangan K kali X, K kali Y. Kita mulai dari titik yang pertama, A negatif 3, negatif 2 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah 1/2, maka akan diperoleh bayangan K kali X berarti 1/2 kali negatif 3, untuk Y 1/2 kali negatif 2. Diperoleh A aksen 1/2 kali min 3 ini negatif 3/2, 1/2 kali min 2 itu min 1. Nah, agar lebih mudah diletakkan di titik koordinat, kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Di A aksen itu adalah min 3/2 itu min 1,5, untuk Y nya tetap negatif 1. Selanjutnya untuk koordinat B 8,4 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 1/2. B aksen 1/2 kali 8, 1/2 kali 4, atau B aksen adalah 1/2 kali 8 sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4, dan 1/2 kali 4 itu sama dengan 2. Kemudian untuk titik C koordinatnya 1, negatif 2 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 1/2. Kita peroleh C aksen menjadi 1/2 kali 1, 1/2 kali negatif 2. Kemudian kita peroleh C aksen 1/2 kali 1 itu adalah 0,5 dan 1/2 kali negatif 2 itu adalah negatif 1. Perintah selanjutnya adalah kita akan menggambarkan segitiga tersebut beserta bayangannya terhadap bidang koordinat. Oke, ini sudah ada bidang koordinatnya. Untuk mempermudah kita tulis dulu semua tadi titik-titik koordinat yang ada. Baik, sekarang kita akan letakkan di titik koordinat. Titik A negatif 3, negatif 2, dan titik B 8,4, lalu titik C 1, negatif 2.
Jadi kita hubungkan segitiganya. Jadi kalau adik-adik akan menggambar, gunakan mistar agar lebih rapi. Oke, kurang lebih sketsanya seperti ini ya. A aksen itu min 1,5, min 1. Min 1,5 itu ada di sini ya. Atau min 1,5, koma negatif 1. Oke, ini adalah titik A aksen. Lalu titik B aksen itu 4,2. Ini adalah titik B. Kemudian C aksen 0,5, min 1. Jadi 0,5 di sum X itu ada di sini ya. Pertengahan antara 0 dan 1, min 1 berarti ada di sini. Nah, ini adalah titik C aksen. Sekarang kita tinggal hubungkan. Nah, kurang lebih seperti inilah sketsanya. Sekarang terlihat bahwa ketika faktor skala itu bilangan pecahan antara 0 sampai 1, maka bayangannya akan semakin kecil dan semakin mendekat dengan titik pusat dilatasi. Oke, kita melangkah pada contoh yang kedua. Diketahui segi 4 KLMN dengan K4,-2, L4,-4, M2,-3, dan N2,4. Tentukan bayangan persegi panjang tersebut yang didilatasikan terhadap P2,2 dan faktor skala negatif 2. Gambarkan segi 4 tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Baik, untuk mempermudah mengerjakannya, kita akan tulis kembali bagaimana rumus untuk dilatasi dengan titik pusat P, A, B, dan faktor skala K. Baik, untuk titik yang pertama 4,-2 didilatasikan terhadap pusat 2,2 dan faktor skala negatif 2. Ya, jadi dalam soal ini kita bisa melihat apa yang diketahui, yaitu A sama dengan 2, B juga sama dengan 2, dan K atau faktor skala adalah negatif 2. Oke, kita lanjutkan untuk bayangan titik K. Ini akan diperoleh negatif 2 kali 4 kurang 2, negatif 2 kali Y kurang B, berarti negatif 2 kurang 2. Diperoleh K aksen negatif 2 kali 4 kurang 2 itu 2, negatif 2 kali negatif 2 kurang 2 itu negatif 4. Jadi K aksen adalah negatif 2 kali 2 negatif 4, negatif 2 kali negatif 4 itu positif 8. Kemudian untuk titik L, koordinatnya 4,-4 didilatasikan dengan pusat 2,2 dan faktor skala negatif 2, maka bayangannya menjadi negatif 2 kali 4 kurang 2, negatif 2 kali min 4 kurang 2, sehingga diperoleh L aksen negatif 2 kali 4 kurang 2 itu 2, negatif 2 kali min 4 kurang 2 itu negatif 6, sehingga L aksen adalah min 2 kali 2 itu min 4, min 2 kali min 6 positif 12. Titik M 2,-3 didilatasikan dengan pusat 2,2, faktor skalanya adalah negatif 2. Maka bayangan titik M adalah min 2 kali 2 kurang 2, min 2 kali min 3 kurang 2, atau M aksen sama dengan min 2 kali 2 kurang 2 itu 0, negatif 2 kali negatif 2 kurang 2 itu negatif 5. Dapatkan M aksen itu sama dengan min 2 kali 0 itu 0, min 2 kali min 5 itu positif 10. Lalu titik yang terakhir, titik N 2,4 didilatasikan
dengan pusat 2,2 dan faktor skala min 2. K akan diperoleh N aksen sama dengan negatif 2 kurang negatif 2 kali 2 kurang 2, negatif 2 kali 4 kurang 2. Peroleh N aksen sama dengan negatif 2 kali 2 kurang 2 itu 0, negatif 2 kali 4 kurang 2 itu 2, sehingga N aksen adalah min 2 kali 0 itu 0, min 2 kali 2 itu min 4. Selanjutnya kita tinggal gambarkan pada sumbu koordinat. Nah, untuk mempermudah kita tulis kembali titik-titik koordinatnya tadi. Baik, kita gambar untuk segi 4 KLMN mula-mula. K 4,-2 ada di sini. Titik L 4,-4. Kemudian titik M 2,-3 dan titik N 2,4. Oke, sekarang kita hubungkan. Oke, kurang lebih seperti inilah sketsa gambar dari segi 4 KLMN. Nah, sekarang bayangannya K aksen min 4,8, L aksen min 4,12, M aksen 0,10 dan N aksen 0,-4. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah sketsa gambar dari segi 4 KLMN dan bayangannya setelah didilatasi dengan titik pusat 2,2 dan faktor skala negatif 2. Baik, demikianlah video tentang pembelajaran transformasi geometri khususnya dilatasi. Kiranya video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya Edward Danurusung mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan berikan komentar bersifat membangun. Apabila masih ada pertanyaan, silakan diajukan lewat kolom komentar di video ini.